Baik, eh, saudara-saudara sekalian, pembahasan kita selanjutnya sudah kita bahas di awal perkuliahan untuk mata kuliah metode numerik ini kita sudah bahas tuntas untuk galat, di mana dalam pembahasan tentang galat itu kita sudah uh, tinjau nilai nilai eksak sehingga memunculkan galat di mana galat itu merupakan selisih dari uh, nilai eksak dan nilai hampiran. Kemudian kita sudah tadi juga mengenai jenis-jenis galat ya. Baik. Dengan dasar pemahaman tentang materi galat tersebut, maka kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu solusi untuk persamaan non linear ya. Solusi untuk persamaan non linear. Baik, mungkin sebelum kita kaji lebih mendalam, saya mau cek dulu uh, lewat pertanyaan pemantik. Uh, Persamaan nonlinear itu persamaan yang bagaimana ya? Persamaan nonlinear itu persamaan yang bagaimana? Tara Cynthia, persamaan nonlinear itu persamaan yang bagaimana? Hmm? X kuadrat min 3X tambah 3, Pak. Persamaan nonlinear. Linear itu berarti yang persamaan linear itu berarti persamaan yang bagaimana? Persamaan yang pangkat tertinggi dari P ubah atau variabelnya adalah satu. Itu yang namanya persamaan linear ya. Oke, Iya, Pak. oke. Persamaan linear untuk satu variabel, satu P ubah ya. Nah, sehingga kalau persamaan non linear itu persamaannya bagaimana? Persamaan non tadi Persamaan yang memiliki lebih. yang pangkat tertinggi dari P ubahnya itu lebih dari satu. Ya toh? Oke. Itu persamaan non linear. Maka saya mau tunjukkan uh, jenis jenis dari persamaan atau contoh-contoh dari persamaan non linear ya. Nah, kalau tadi kita sudah uh, apa namanya, kita sudah tahu bahwa persamaan non linear itu persamaan yang persamaan non linear adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari jawabannya bukan satu atau lebih dari satu. Itu berarti persamaan kuadrat masuk tidak? Persamaan kuadrat masuk tidak? Masuk persamaan non linear tidak? Masuk ya? Masuk, Pak. Oke. Iya, Pak. Jadi kita akan lihat contoh untuk persamaan non non linear. Nah, persamaan kuadrat salah satunya. Bahkan kita punya persamaan x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, itu termasuk dalam persamaan non linear karena
pangkat tertinggi dari keubahnya. Di sini keubahnya kan X, Paretonya kan X, pangkat tertinggi keubahnya adalah pangkat 2. Dia non-linear atau dia lebih besar dari 1. Nah, ini Iya, Pak. merupakan salah satu contoh dari persamaan non-linear. Baik. Nah, kemudian berikutnya, uh, kalau saya kasih X pangkat 3 tambah katakanlah 2X pangkat 2 tambah uh, X atau 4X lah, sama dengan 0. Termasuk tidak? Termasuk, Pak, karena pangkatnya lebih dari 1, Pak. Nah, kalau ini lagi X pangkat 100 tambah 25 X pangkat 80 tambah 70 X pangkat 12 contoh tambah 15 X pangkat 8 tambah 10 X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 2X juga pastinya termasuk dalam contoh persamaan non-linear. Nah, persoalan selanjutnya yang saya akan tanyakan ke saudara sekalian, bagaimana kita menyelesaikan atau mencari solusi? Kalau kita mencari solusi dari suatu persamaan, berarti kita mencari apa? Mencari akar, ya kan? Oke. Iya, Ada untuk contoh pada persamaan pertama ya, persamaan pertama. Kalau kita ambil persamaan pertama itu persamaan kuadrat. Kita menyelesaikan persamaan X kuadrat tambah dengan X tambah 8 sama dengan ini ada berapa cara yang kita pakai? dengan cara substitusi dan eliminasi, Pak. Uh, eliminasi itu sistem persamaan linear. Persamaan dan sistem persamaan itu beda. Ya, persamaan ini satu saja. Kalau sistem persamaan itu terdiri dari beberapa persamaan, ya kan? Iya, Pak. Nah, saya ambil dari sini. Sengaja saya ambil ini berarti X kuadrat tambah X tambah 8 sama dengan 0. Tadi saudari bilang bahwa dengan substitusi dan eliminasi, sehingga saya kembalikan lewat pertanyaan ya, Pak, pernyataannya bahwa persamaan dan sistem persamaan itu tidak sama. Kalau persamaan cuma satu, tapi sistem persamaan itu terdiri dari beberapa persamaan. Sistem persamaan linear yang Anda kenal, ya kan? Di mana solusi dari sistem persamaan linear itu bisa lewat metode eliminasi, metode substitusi, ya kan? Gabungan eliminasi dan substitusi. Oke. Dan kalau sudah sudah besar atau persamaan itu sudah banyak, berarti ya, maka apalagi pangkat atau order dari nilainya juga sudah besar, maka ada beberapa cara lain yang bisa kita gunakan. Nah, ya nanti dari sistem persamaan itu kan termasuk kita jadikan sebagai matriks ya, ada operasi barisan elementer dan sebagainya. Sebagai informasi tambahan, saya rasa saudara sudah belajar juga di algebra linear ya.
Oke, kembali ke sini. Saya tanya lagi. Selesaikan ini dengan cara apa? Dan berapa cara? Solusi dengan berapa cara? Pertanyaan saya. Selesaikan. Mau kita mencari nilai akar ya dengan metode apa saja. Metode tertutup. Kalau saya bilang bisa enggak kita pakai ini dari grafik. Bisa, Pak. Kalau pakai ini, pakai cara ini bisa tidak? Faktoran, Bisa, Pak. apalagi eh, kemudian dengan rumus kuadrat dan saudara, sorry, yang saudara-saudari eh, mungkin kenal juga dengan istilah lain yang lebih populer biasanya kita kenal dengan nama ini rumus DC ya. Sekarang lebih suka bilang begitu. Itu karena mengacu di bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya toh? Iya, Pak. Bentuk umum persamaan kuadrat itu apa? Oh iya, saya ceknya dari sini. Bentuk umumnya itu ah, X kuadrat 4 X Tambah Y sama dengan di mana yang ini apa namanya? Ah, karena diambil koefisien dari ah, koefisien dari dua-duanya diambil ini, yang ini kemudian diambil konstantanya, maka kalian hilang dengan ini. Ini usah dikecil. Iya, Ya, Pak. baik. Nah, kita kembali ke persamaan yang pertama ini. Kalau menurut Anda lebih gampang kita pakai apa? Bisa difaktorkan, karena bisa diuraikan yang ini. Ya kan? Bisa kita uraikan yang ini, bisa diuraikan. Karena kita uraikan ini bisa diuraikan, ya kan? Jadi kita cari dua bilangan yang hasil penjumlahannya 6, hasil kalinya 8. Ya toh? Sehingga ini kalau kita buat jadinya berapa? X, 4 kali 2 Kak. 2X tambah ya toh? Tadi X Sama 4. tambah 4. 4. Sehingga kita bisa dapat X X tambah 2 sama dengan 0, atau X tambah 4, sama dengan 0. X sama dengan 2, Negatif atau 2. Yang 2. X sama dengan negatif 4. Kalau itu gampang. Pertanyaan saya, faktoran kan? Bisa juga kalau persamaan yang tidak bisa difaktorkan, maka kita masih bisa gunakan rumus kuadrat. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya. Ya, Pak. Pertanyaan saya, bagaimana jika uh, bentuk persamaannya kayak begini?
persamaannya kayak begitu. Apakah masih mungkin kita gunakan ini yang sama yang cara-cara yang kita terapkan persamaan kuadrat ini? Bisa tidak kalau persamaan kita ambil persamaan ketiga, X pangkat 100 tambah 25, X pangkat 80 tambah 70, X pangkat 2, dan seterusnya. Maka masih mungkin kita gunakan cara-cara ini. Kalau di kalkulus yang paling dasar itu kita kenal dengan perkalian bersyarat nested multiplication ya. Itu kalau bisa kita ini, tapi pastinya kita perkaliannya berulang terus sampai dengan kita uraikan persamaan ini jadi perkalian berulang ya, perkalian berulang, dan tentunya membutuhkan ketelitian. Ini sudah masuk di suku banyak polinomial. Kemarin sudah kita kaji tentang deret Taylor ya, di mana ada deret Taylor itu kan deret tak linear, dan itu termasuk salah satu contoh dari suku banyak ya. Nah, sudah pasti bahwa persamaan ini kita tidak mungkin atau ya bisa apa bisa ditentukan sulit, apalagi dengan ini tidak mungkin. Akhirnya namanya itu kuadrat, kan bukan kuadrat. Apalagi dengan ini tidak mungkin pakai rumus kuadrat karena ini bukan persamaan kuadrat. Sehingga kita membutuhkan cara lain, metode lain untuk menyelesaikan atau persamaan ini atau mencari akar dari persamaan ini. Nah, cara atau metode itu yang kita kenal dengan metode hampiran. Ada beberapa metode hampiran yang akan kita tinjau dalam pembahasan untuk topik ini. Di antaranya metode bagi dua atau dissection method, kemudian metode posisi palsu, regular false ya, regular palsi, kemudian metode transform, dan juga metode sekatif. Itu metode-metode itu akan kita kaji di solusi persamaan dengan ini. Nah, ini sebagai pengantar untuk saudara-saudari dengan tujuan untuk memberi gambaran kenapa sampai kita perlu mempelajari topik ini, maka kita perlu mencari perlu mempelajari solusi persamaan non linear, karena tidak semua persamaan itu bisa diselesaikan dengan cara-cara eksak, dengan metode eksak, sehingga dibutuhkan metode-metode hampiran. Paham ya? Oke, saya lanjut. Nah, kembali ke tadi, kita mencari solusi persamaan itu sama artinya dengan kita mencari nilai akar, ya, mencari nilai akar. Ini saya rasa barusan kita singgung. Oke, sudah disinggung persamaan nominal itu persamaan yang pangkat atau eksponennya lebih dari satu. Saya sengaja mengawali dengan penjelasan lewat note ya, tulisan tangan, hand note, hand note ya, catatan tulisan tangan supaya menstimulus Anda untuk berpikir. Nah, oke. Tadi salah satu contoh kita mencari solusi dari persamaan ini, ya, X kuadrat tambah X tambah 6, dan hasilnya itu X-nya sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 3. Oke. Sama. Nah, sekarang pertanyaan saya, cari salah satu akar dari persamaan ini. Oke. Sama dengan ini yang akan menjadi pembahasan kita, persamaan-persamaan seperti ini. Cari salah satu akar dari persamaan Y sama dengan X pangkat 7 tambah 2X pangkat 5 tambah 7X pangkat 3 kurang 2. Masih mungkinkah kita gunakan cara pemfaktoran? Bisa mungkin, tapi perlu ketelitian menggunakan perkalian bersyarat. Ya. Ini termasuk polinomial. Oke. Pertanyaan saya berikut.
Ya, sekedar cek aja. Stefani Pipi. Bisa tidak kita pakai rumus kuadrat untuk mencari solusi dari persamaan ini? Stefani Pipi. Ya, Pak. Apakah bisa kita mencari solusi atau mencari akar dari persamaan Y sampai dengan X pangkat 7 tambah 2 X pangkat 5 tambah 3 X pangkat 3 kurang 2 dengan rumus kuadrat? Mungkin tidak. Bisa tidak? Bisa pakai rumus kuadrat tidak? Pakai ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat bukan? Saya tanya Nona. Nona Stefani, ini persamaan kuadrat atau bukan? Persamaan kuadrat atau bukan ini? Ini persamaan kuadrat atau bukan? Aduh. Hmm? Iya, Pak. Aduh. Persamaan kuadrat itu persamaannya bagaimana? Coba Anda lihat persamaan tidak persamaan ini? Anda lihat tidak di situ? Di situ kelihatan tidak persamaannya? Kelihatan tidak? Kelihatan ya dari situ, dari layar Anda punya layar. Pakai laptop atau pakai HP di situ? Pakai Android laptop? Pakai Iya. laptop. Berarti kelihatan dong. Layarnya kan besar. Jadi sama. Coba Anda bilang atau Anda bilang persamaan apa ini? Maksudnya Anda sebut aja ini persis Y sampai dengan seterusnya. Coba Anda supaya saya pastikan bahwa Anda bisa lihat tidak apa yang saya tampilkan ini. Y sama dengan Iya, sama dengan X pangkat X pangkat 7 tambah 2X pangkat 5 tambah 3X pangkat 2 kurang 2. ketiga, 3 pangkat 3 kurang 2. Tadi pertanyaan saya, apakah ini persamaan kuadrat? Tadi Anda bilang iya. Yang saya tanya lagi, persamaan kuadrat itu apa? Itu loh. Oke, jika tidak, maka saya tanya, kira Delin Kubela bisa membantu Stefani Pipi. Kubela, Persamaan kuadratik samaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2. ya kalau gitu menurut Adelin ini masuk persamaan kuadrat itu ya? Tidak, Pak, karena Tidak. pangkat tertingginya adalah 7. Oke, karena Stefani sudah bisa paham ya? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya ke Adelin sudah, saya harus ada partisipasi dari Anda semua biar saya bisa mengecek Anda paham atau tidak. Christina Bortmir, hadir tidak ini Christina Bortmir? Oke, saya tanya ya. Saya dengar pertanyaan saya, suara saya kedengaran ya? Oke, eh, apakah bisa kita selesaikan persamaan ini dengan rumus kuadrat? Bisa tidak? Bisa tidak? Christina Mariam Bortmir, bisa tidak pakai persamaan kuadrat? Tadi dibilang ini bukan persamaan kuadrat, berarti bisa tidak pakai persamaan kuadrat untuk cari akar, salah satu akar dari persamaan ini? Atau mungkin Dewi Yampo. Dewi Yampo. Ini saya sudah lihat Anda itu loh. Ngapain kameranya off lagi? Ini persamaan bisa pakai rumus kuadrat tidak? Hmm? Dewi Yampo, Anda lagi apa minum apa itu saya lihat saya sudah lihat, makanya saya cukup jawab aja. Bisa tidak? Ada yang bela? Bisa pakai rumus kuadrat. Tidak. Oke, baik. Saya tanya kalau tidak ini ya, saya lewat aja. Kita waktu kita habis untuk bahas sesuatu yang tak sangat mendasar ya. Baik. Nah, kita akan lihat metode-metode untuk mencari akar dari persamaan yang pangkat lebih dari satu dan pastinya lebih dari dua karena pangkat dua itu sudah Anda tahu cara selesaikan itu pakai metode apa saja tadi sudah kita singgung. Nah, kita akan tinjau metode-metode yang akhirat untuk persamaan-persamaan yang pangkatnya besar atau persamaan-persamaan yang sulit untuk dipecahkan dengan cara-cara analitik ya. Oke.
Nah, terkait persamaan ini, eh, tentu saja bahwa solusi persamaan secara analitik bisa ada kemungkinan, namun membutuhkan ketelitian karena ini pasti perhitungannya berulang. Sehingga kalau tidak teliti maka sangat eh, mungkin terjadi kesalahan perhitungan, ya. Sehingga dibutuhkan ketelitian. Dan menurut hemat saya ini tidak efektif kalau kita gunakan cara-cara analitik. Kita perlu pendekatan dengan metode lain, ya. Oke. Nah, sudah pasti persamaan ini bisa kita selesaikan dengan metode hampiran. Kita cari solusinya dengan metode hampiran. Kita cari salah satu akar dengan metode hampiran. Metode-metode hampiran yang akan kita kaji yaitu metode bagi dua atau dissection method, kemudian metode regularisasi, kemudian metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Ya. Oke. Kita akan mulai dengan untuk metode-metode hampiran ini kita akan pembahasan kita akan dimulai dengan metode interval tengah atau nama lainnya juga metode nama lainnya juga dissection method atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan metode bagi dua. Bagi dua ini maksudnya kita membagi dua selang atau interval yang kemungkinan ada akar di sini. Ya. Nah, ini eh, terkait dengan metode interval tengah atau dissection method, saya berharap bahwa Anda bisa fokus untuk memperhatikan dengan baik karena uh, mata kuliah ini lumayan rumit sih buat saya. Nah, reguler di Ambon saja kesulitan, ya. Kalau sudah sampai di diferensial numerik, kemudian integral numerik, itu sudah kesulitan mereka. Karena kalau kita punya dasar yang bagus, ya, dasar yang terus dan itu dasar dari bisa diferensial. Oke, saya kembali ke sini. Uh, untuk dissection method ini, jika fungsi, katakanlah fungsi fx ini bernilai real dan kontinu dalam selang, katakanlah xl, xu, selang tutup xl, xu, xl ini lower, ya, x lower atau batas bawah, xu ini x upper atau batas atas, ya. Serta fxl dan fxu berlawanan tanda. Berlawanan tanda. Artinya ada yang positif, ada yang negatif. Misalkan kita substitusi nilai-nilai tertentu, katakanlah xu kita masukkan ke dalam fungsi ini nilai persamaan, misalkan nilai merupakan sebuah persamaan, kita masukkan nilai xl, katakanlah dia bertanda positif, kemudian kita masukkan xu, dia bertanda negatif, itu berarti ada tanda yang berlawanan sehingga pasti ada salah satu akar dalam interval tersebut. Jadi jika fungsi fx bernilai real dan penting dalam selang tutup xl, xu serta fxl dan fxu berlawanan tanda, ya, yaitu fxl kali fxu kurang dari 0 atau dia bernilai negatif, ya, maka pasti akan terdapat paling sedikit 1-2 akar real antara xl dan fxu. Maka pasti akan terdapat paling sedikit 1-2 akar real antara xl dan fxu, antara batas bawah dan batas atas, ya, dari interval tersebut. Interval ini, ya. Nah, bagaimana kita mencari akar dari suatu persamaan koordinat dengan menggunakan metode
interval tengah atau dissection method atau metode bagi dua. Langkah-langkahnya bisa kita mulai. Ya. Pertama itu dengan memilih. Kita menentukan dulu nilai tembakan awal ya. Kita pilih katakanlah XL batas bawah ya, X lower ya sebagai batas bawah dan XQ sebagai batas atas untuk menaksir atau memprediksi ya, menaksir taksirannya, memperkirakan taksiran akar sehingga terjadi perubahan tanda fungsi dalam interval tersebut. Atau kita periksa apakah benar bahwa fungsi dari nilai-nilai untuk batas bawah dikalikan dengan nilai batas atas itu dia negatif atau tidak. Ya. Nah, jadi kita cari tembakan awal dulu, dua nilai sebagai tembakan awal ya. Nah, ini dua nilai tersebut merupakan interval yang kemungkinan terletak akar. Jika perkalian dari fungsi untuk batas nilai batas bawah dan batas atas itu dia bernilai negatif. Nah, itu langkah yang pertama. Sekarang langkah yang kedua. Kita menaksir nilai akar baru. Taksir nilai akar baru. Misalkan XR. XR. R ini misalkan akar baru ya. Kita peroleh dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi dua. Ya. Taksir nilai akar baru misalkan XR. XR ini diperoleh dari ya. Dari saya lihat yaitu XL X lower tambah X upper bagi 2. L sama dengan XR, XR sama dengan XL tambah XQ per 2. Nah, kita lanjut. Nah, ini saya langkah ketiga. Kita lakukan evaluasi. Kita lakukan evaluasi untuk menentukan dalam selang interval mana, ya, dalam selang interval mana terdapat akar, ya. Kita lakukan evaluasi untuk mengecek dalam selang atau interval mana terdapat akar, ya. Ini tentunya Anda mengacu di nilai fungsi tadi, ya negatif, positif atau sama dengan 0 kan. Oke. Yang pertama, pengecekan kita ya, jika fxl dikalikan dengan fxr itu kurang dari 0 kan, atau bernilai negatif, kita akan berada pada bagian interval tengah bawah. Nah, jika fxl dan fxr itu kurang dari 0, maka akan berada pada bagian interval tengah bawah. Maka X upper itu sama dengan XR dan kita kembali ke langkah kedua yang tadi. Ini XL ini atau intervalnya itu interval baru ya, XL, XR, di mana XR ini menjadi X upper atau batas atas. Oke, mungkin sebagai ilustrasi secara geometris untuk sudah bisa paham apa yang kita bahas itu ya. Jadi saya mau menunjukkan begini ya. Ini ya, bisa dilihat di sini tadi saya sudah ini kita lihat usahakannya, ini suatu kita buat secara geometris kayak gini. Ini batas bawah, batas atas awalnya kayak begini ya. Lalu ini nilai akar baru ya, nilai akar baru kita dapat dari batas bawah sama batas atas bagi 2. Nah, oke, ini misalkan hasil perkalian itu dari fungsi untuk masing-masing nilai ini dia negatif, maka kemungkinan akar terdapat di batas selang setengah dari selang ini atau batas bawah selang. Nah, setengah selang ini mengandung akar. Sehingga selangnya juga kita cari di sini. Nanti kita bagi lagi apakah akar berada di sini atau berada di sini. Begitu seterusnya. Ya. Sampai didapat nilai akar yang mendekati
nilai akar secara eksak. Tentunya nanti ada batas kesalahan atau batas jalan yang kita syaratkan ya. Baik. Saya lanjut. Nah, jika fxl kali fxr itu lebih dari 0, maka akar berada pada bagian interval atas. Jika fxl kali fxr itu lebih dari 0, maka akar berada pada bagian yang interval atas. Ya. Maka xl sama dengan x per. Dan kita kembali ke langkah kedua. Ini kayak gini, misalkan kalau dia positif, misalkan kalau dia positif kalau hasil perkalian ini, misalkan dia positif, maka di sini loh letak akarnya dalam selang ini antara xr hingga x2 ini, sehingga nanti xr itu menjadi batas bawah dan x2 tetap. Ya, dengan saja kayak gini. Baik, lanjut lagi. Jika ini masih berada pada langkah ketiga, kita mengecek ya lokasi akar berada pada selang yang mana. Jika fxl kali fxr sama dengan 0, maka akar setara dengan xr. Itu artinya kita sudah mendapatkan tampilan nilai akar yang mendekati nilai eksak. Sehingga jika kondisi itu terjadi, maka kita menghentikan perhitungan. Ini perhitungan berulang atau iterasi ya. Jika sudah terpenuhi kondisi ini, maka kita hentikan perhitungan. Jadi, dengan pertimbangan bahwa nilai akar tampilan yang kita cari itu sudah mendekati nilai eksak. Ya. Nah, ini iterasi atau perhitungan berulang ya dapat dihentikan jika kesalahan relatifnya sudah lebih kecil dari syarat yang diberikan. Maksudnya kesalahan relatif atau jalan relatif, ya kan? Masih ingat jalan relatif tidak? Ya awal-awal itu loh, kemarin pembahasan yang awal. XR relatif sama dengan kalau dibawa ke nilai mutlak apa? Baru kurang 6 ampere, baru pangkat 2 kan? Kalau terus ini bahaya. Oke. Nah ini kesalahan relatif ya. Terasa dapat dibuktikan jika kesalahan relatifnya sudah sedikit kecil dari syarat yang diberikan. Lalu, secara matematis kita formulasikan seperti ini ya. Dengan XR baru dalam relatif absolutnya nilai mutlak ya. Itu sama dengan nilai absolut dari XR baru kurang XR lama per XR baru ya, kalikan 100%. Ya. Jadi ya. Nah, saya rasa perlu kita bahas dengan memberikan contoh untuk persoalannya bersama yang tadi kita ini ekspansi dulu. Sorry. Nah, ini contoh soal ya. Cari salah satu akar dari persamaan berikut. Tadi ya persamaannya Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3. Nah, carilah salah satu akar dari persamaan berikut. Jadi, persamaannya yaitu X sama dengan Y sama dengan X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 3X kurang 3. Disyaratkan bahwa batas kesalahan relatif itu kurang dari 0,01%.
bentuk ini bisa kita buat jadi 0,01 per 100 ya persen ya. Atau sama dengan 0,0001. Bagaimana mencarinya? Kita pastinya pertama kita menentukan dua nilai tebakan awal ya. Kita tentukan dulu dua nilai tebakan awal. Misalkan kita pilih 1 dan 2 ya. Kemudian kita uji dengan metode tabulasi. Ini loh cara metode tabulasi. Ya. Kita uji dengan metode tabulasi. Kita lihat sama-sama. Setelah lihat, oke. Kita ambil nilai tebakan awalnya 1 dan 2 ya. Kita masukkan 1 ini dulu. Oke, persamaan ini. Oke, hasilnya berapa? 1/3. Ya kan? 1/3, 1 tetap ya. Tambah 1/2 berapa? Sudah 2 orang, 2 ya. 2 kurang 3 kali 1 berapa? 3. 2 kurang 3 berapa? 1 ya. Negatif 1 kurang 3, negatif 4. Ya kan? Negatif 4. Oke. Sekarang untuk nilai tebakan berikut 2 ya. Kita substitusi nilai 2 ini ke sini lagi. 2/3, 8. Ya kan? Tambah 2/2, 4. Tambah 4 berapa? 12. Kurang 12. berapa? 3 kali 12. 3 berapa? Tinggal 3 berapa? 9 ya? 3 kali 2, 6. 12 kurang 6 berapa? 6. 6, Pak. 6 kurang 3, 3. 3. Oke. Nah, untuk mengecek bahwa apakah benar di nilai tembakan, dua nilai tembakan ini merupakan selang yang membuat akar. Paling sedikit 1 akar ya. Kita ngeceknya gimana? Oh iya, kita mengecek cek dulu. Oh iya, di sini negatif ya. Nilai fungsinya negatif ya. Yang ini nih. Nih. Nilai fungsinya negatif. Dia negatif. Sementara yang Iya, ini Pak. dia positif. Oh iya, Positif. perlawanan tanda. Perlawanan tanda kan? Berarti Iya. benar bahwa nilai tebakan awal yang kita pilih ini dia memenuhi. Dalam arti bahwa di situ membuat paling sedikit 1 akar kan. Berarti ini sudah pas. Nah, kita selanjutnya kita akan buat perhitungan untuk mencari ya, cari akar dari persamaan yang kita buat, sama yang kita selesaikan. Ya. Nah ini secara sepintas sudah seperti ini. Jadi penjelasan bisa mungkin saya jelaskan itu saudara sekalian seperti ini. Anda kita punya ini iterasi pertama. Nanti dia terus batas ini batas kesalahan relatif. Jadi kesalahan relatif itu kita kita cek apakah dia lebih kecil dari 0,001. Jika sudah maka akar yang kita cari yang ini. Kita ambil. Maka ini yang kita cari. Carinya gimana? Oh iya, saya mau kita coba sama-sama nanti. Ini saya akan dari mana 0, dia kurang dari berapa? 0,001 ya. 0,001. Iya Pak, dia kan kurang ya. Kurang kecil. Nah Ya, ini maka ini akar yang kita cari. Akar hampirannya bukan akar eksak. Ini merupakan
eh, siapa kira set. Oke, kita coba sama-sama. Pastinya Anda cukup hitung itu yang ini. Anda punya kalkulator di situ tidak? Ya, mata kuliah ini kita harus pakai kalkulator ya, paling bagus itu berapa saintifik gitu. Saya perhitungannya lebih gampang. Dan juga selain dia punya banyak fungsi, kemudian dia membuat bibit yang eh, banyak juga ya di layarnya itu. Oke, saya kembali ke sini dulu. Nah, nanti ada hitung ini, Anda lihat. Oh iya, ini batas bawah, batas atas. Satu tambah dua berapa? Tiga bagi dua, oke, 1,5 ya. Sekarang nilai ini kan sudah hitung kan? 3,4. Ini dimasukkan diskusi ke dalam fungsi pangkat tiga ya. Sampai pangkat dua kurang tiga kurang tiga ya. Nah, kalau ini berarti nilainya ini ya. Oke. Sekarang nilai ini kita masukkan ke fungsi juga. Ke persamaan itu, substitusi ke persamaan hasilnya ini juga. Nah, kita ngecek nanti ini berapa, bagaimana carinya. Nah, mungkin kita sama-sama. Anda punya kalkulator di situ? Atau Anda pakai ini ya, pakai Android, maka untuk aplikasi kalkulator itu bisa disetting ke scientific boleh. Nah, dan malah kalau dengan Android ini dia bagus. Nanti ada yang bantu hitung ya. Ya, kita bisa ini. Saya tunjukkan caranya ya, biar saudara-saudara bisa nantinya bisa uh, cari sendiri ya. Nah, pada sini dulu. Nah, ini tadi. Uh, Sabar ya, saya tunjukkan di sini. Nah, tadi batas bawahnya 0, batas atasnya atau X lower, X upper. Jadi ini jadinya kan, nah, kita cari X-nya itu begini ya, XR dapat dari 0 tambah 1 bagi 2. Jadinya 0,5 per 2 lah, 1,2 per 2, 0,5 ya. Itu yang uh, sekarang kalau batas batasnya tadi, oh ini persamaan lain. Sorry, maaf, sampai dulu di sini. Kalau saya kembali ke sini. Sorry, saya salah. Ini persamaannya beda ini.
Baik, eh, bagus ini. Nah, atas bawahnya tadi berapa? Satu ya. Di sini lah. Ini kasih ini apa? Satu, satu interval tutup 1,2 ya. Kembali ke batas bawahnya nanti batas atasnya gitu ya. Dua, sorry, dua. Oke, saya balik ke sini. Satu, ya toh? Eh, batas atasnya dua ya. Dan batas titik tengahnya atau XR itu sama dengan eh, L tambah U. Dua jadinya satu tambah dua per dua. Jadi yang bagi dua berapa? 1,5 ya. Nah itu yang di sini. Saya lebih cepat di tabel. Tuh. Ini yang ini loh. 1,5 yang ini kita petang. Kita lihat ya. Masih ada yang ya lah. Low. Nah ini nih maksudnya. Iya. Oke. Saya kembali ke sini. Eh XL. Maka XL-nya berapa tadi? Satu ya. Fungsinya apa tadi? Saya masukkan fungsi dulu. Eh, nah, X pangkat 3 tambah X pangkat 2 please. Yang 3x kurang 3 Saya sudah tadi kuliah juga sebelum dengan Anda, makanya konsentrasi dalam X pangkat 3 tambah Y pangkat 2 kurang X kurang 3 ya. Itu persamaannya. Nah, kita akan substitusi nilai untuk XL maupun XY ke dalam persamaan ini. Paham ya? Sehingga uh, XL ini sama dengan XL-nya berapa tadi? Satu. Nah, satu ya, pangkat 3 tambah satu Satu, dua dua, kurang 3 kurang 3 kali 1. Ya, 3 kali 1 ya. kurang 3. Iya, 3 Pak. kali 1 Kurang. kurang 3. Ya. Jadi 4 ya. Nah, tadi sudah tuh. Sekalian ngecek aja loh. 1, 2 kurang 3 dikit 1 Baik. kurang 3 dikit 4. Ya toh? Ya. Oke. Sekarang carinya sudah dapat. Apa namanya?
sorry. Nah, eh, ini nilai ini kita substitusi ke dalam ini. Tabel kita buat, saya maksudnya buat dalam bentuk tabel gini biar kita bisa lihat nilai-nilai dari perhitungan yang kita buat, sehingga kita bisa tahu bahwa bisa melihat ini berhenti pada iterasi berapa kita harus berhenti. Ini dalam perhitungan manual ini sampai dengan iterasi ke-13 ya. Baik, sebentar saya coba untuk ini dulu. Ini ya, Pak. Oke, saya balik ke sini. Sekarang untuk X upper ya, di atas. Jadinya, itu berapa tadi? 2 ya? 2. Sehingga ini Iya, Pak. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 2 kurang 3 dikalikan dengan 2 kurang Ya. 3. Hasilnya 8, 12 kurang 6. 3 ya? Ya, oke. Iya, Pak. Oke, sudah dapat mana? 3. Ini dia, ini 3 itu tadi ini. Ini kemudian XR. F untuk XR ya. X itu kita substitusi nilai R-nya berapa tadi? 1,5. 1,5. XR. Jadinya itu sama dengan 1,5 dipangkatkan 1,5 3 tambah 1,5 tambah 1,5. pangkatkan 2 ya. Kurang 3 kali Iya, Pak. 1,5 kurang Kali 1. 3. Hasilnya Ya. Anda hitung nanti berapa? 1,5 tambah 1,5. 3,375 Pak. Berapa? Negatif atau positif? 3,3375 Negatif atau positif? positif. Itu hasil akhirnya berapa? Hasil akhir ini. Nanti kalau kalian itu dengan teliti ini hasil akhirnya. Negatif 1,875. Saya sekitar menentukan prosesnya dari mana. Negatif 1,8. Ya, negatif 1,875. Jadi ya. Selanjutnya apa lagi yang mau kita hitung? Oh iya, perhitungannya di mana berarti? Oh, apa kali apa? Nah, batas bawah, fungsi dari nilai batas bawah dikalikan dengan fungsi dari nilai batas tengah. Kita mau tahu dia positif atau negatif. Ya, tak? Oke, saya kembali ke sini. F XL dikali F XR. Jadinya XL-nya berapa? Negatif 4. Dikalikan. XR-nya berapa? Negatif 1,875. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Positif. Nah, pasti hasilnya positif. Karena apa? Ini negatif. Ini juga negatif. Pasti hasilnya positif. Positif. Ya, Iya, Pak, positif. berapa berarti? Hasilnya berapa? Hasil kali ini ya? Berapa? Oh, 7,5 Pak. 3,5. 3,5. Yakin? 7 Pak, 7. 7,5. Oke. 7,5. Baik. Selanjutnya.
Oke, perlu nggak kita menghitung kesalahan relatif persentasenya berapa? Belum boleh ya, karena XR lama kan belum ada. Ini kan kita baru awal, makanya belum ada XR yang lama. Kan XR baru kurang XR lama per XR baru kali 100%. Ya, tapi kan ini kan belum dapat, ya kan? Belum ada XR. XR-nya baru belum ada. Ini nanti di perhitungan kedua baru kita bisa cari untuk kesalahan relatif itu berapa persen persentase ya. Nah, oke, saya kembali ke sini. Eh, nah, hasil dari ini positif. Berarti kalau kita buat secara kayak gitu, begini. Kalau tampilannya kayak gini, karena ini ya, ya, ini katakanlah intervalnya ya, kayak gini, kayak gini. Lalu tadi berapa tuh? Atas bawahnya 1, ya toh? Ini 14 bawahnya 1, 14 atasnya 2. Kemudian ya, kita ini tadi berapa? 1,5 ya? 1,5. Iya, Pak. Nah, Anda bisa lihat. Tadi hasil perkalian ini kan ini positif. Nah, kita lihat. Ini berarti XL kalikan dengan F R itu nilainya 1,5. Dia merupakan nilai positif. Ya, ya positif. Sehingga kalau dia negatif berarti di sini. Kalau dia positif berarti untuk perhitungan selanjutnya kita lihat di sebelah ini. Ya, itu berarti dia akan letaknya di sini. Sebelah ini. Maka untuk perhitungan kedua nanti XL itu sama dengan XR ya, dan X-nya tetap, numbernya tetap. Maksudnya bagaimana? Oh iya, dengan demikian maka nanti kita hitung di sini, nanti kita uji lagi. Maka dia kita bagi dari 1,5 tambah 2 bagi 2 berapa? Kan karena frekuensi akarnya di sini. Kita ujinya tadi mana? Oh iya, ini cukup ini. Potensial kali XR. Ya. Baik, saya tunjukkan. Nah, di sini X yang itu sama dengan berapa? 1,5. Oh, sorry. 1,5. Itu sama dengan 2. Ada limitnya. Kita lihat di sini bisa. Kalian bisa lihat di sini. Bisa lihat, 1,5 itu perhitungan kedua ini. Iya, Pak. 1,5 kalau bentuknya ini nilai tengahnya itu 1,5 tambah 2 bagi 2 jadi 1,75. Sama kita ulang terus. Kita ulang di sama dengan substitusi aja. Substitusi ke dalam tadi kemudian ini substitusi juga ini
untuk dapat ini sharing, share. Sehingga nanti kita uji lagi dia ada di mana, share kali share itu ada di mana. Nah, kemudian kenapa tapi dapat 14,28 ini masih bisa tempat. Kita kan tahu untuk ini saya rasa sudah tahu hitungnya bagaimana ya. Sehingga kita coba saya kasih tunjuk ini untuk angka. Oke, perhitungan kedua. Ya, 14 besar apa? XR lama XR lama berapa? Kita XR dari perhitungan pertama. Perhitungan pertama XR-nya berapa? Ini 1,5 ya. 1,5. Ini dari operasi pertama. Operasi pertama. XR baru. Yang baru yang mana? Dapat dari mana? Oh iya ini dia. 1,75. 1,75. Ini dapat dari ini dari situ. Wah, sehingga kalau kita hitung presentasi dari ini ya, nah, nah ya, sorry, sama dengan lalu, nah, R, hasilnya rapat baru berapa? 1,75. Dikurang 1,5 per 1,5. Berapa tuh? Coba Anda itu harus kali 100%. Coba kita lihat. Kali-kali. Bapak, jadi maka kurang 1,5. Hasilnya Bagi dua bapak nol. ya hasilnya itu sudah tuh atau belum? Coba hasilnya 0,142857149. Kali 100% atau enggak? Ini sudah kalian 100%. Sudah Kalau kalau sudah dikali 100%. kali 100%, harusnya berapa tadi? Bilang berapa tadi? Bilang berapa? Sorry. 0,142857149, Pak. 142 ya? Berapa? 1,4 Iya, berapa? 42? 14 ya. Terus 857 8,57 terus 1429. 29. Ah, nah ini. Ya toh? Ini nih. Kalau dikali 100.
Jadinya kita belum kalian 100, jadi coba kalian 100. Ini 14 sekian. Ini coba kali 100. Ini yang paling sorry. Coba ini kali 100, nilai ini kali 100 berapa? 0,1428. 5,7149 kali 100 berapa? Kali 100 berapa? Kalau dikali 100 berarti 14,285 jadi Kalau 1429 Pak. triknya kayak begini aja. Ini kan 0 di sini. Kalau kali berarti kali 100, kalau kali 10 berarti ini. Maju ini jadi sorry. Lagi 1,42. Kalau kali 100 berarti maju lagi 0. Taruh koma di sini. 14,285. Ini. Tahu tak? Triknya begitu. Hitung sederhana Iya itu. Pak. Jadi jadinya 14 sekian ya. 14 dua 8 5 7 1 4 2 9 itu yang kita ini sudah total lah. Untuk saya rasa untuk perhitungan di sini Anda sudah menguasai. Nah, ini nanti perhitungan secara ini sampai ke kreasi 13 kalau tergantung. Oke, tapi kalau kita hitung dengan Pascal, saya coba tunjukkan. Begini, saudara-saudara sudah selesai dengan mata kuliah pemrograman kan? Tahu masih? Siapa yang berikan pemrograman untuk saudara-saudari? Oh, saya tanya ini loh. Atau sementara tawar? Karena yang kelihatan layar Pascal ya. Lalu, karena yang kelihatan apa? Di layar Anda. Pascal Pak. Pascal. Pascal. Yang biru. Iya pemrogram. Yang biru tuh? Iya. Oke. Iya Pak. Lalu, oke, ini dari yang bagi dua. Kita sekarang metode yang bagi dua ya. Jadi metode yang bagi dua. Oke. Oke. Ya, bersamanya perlu kita ubah. Sama apa ya apa? Respon ketiga. Ini apa? Itu respon ketiga ya. Respon ketiga. Ditanya tuh jawab loh. Pertanyaan kesamaan yang kita ini tadi apa? Respon ketiga kurang respon kedua, ditambah ya. Respon ketiga tambah respon kedua kurang 3 sekurang 3 toh? Iya Pak. Ya, pangkat 1 ketiga. Berarti ini tambah respon kedua ya.
kedua kurang 3x kurang 3 kurang Iya, Pak. 3 3x 1 ya, kurang 3x kurang 3 ya. Oke, itu dia. Saya tunjukkan dengan aplikasi supaya jelas buat Anda. Sama. Kedua ya, kuadrat 3 tambah kuadrat 2 kurang 3 x ya, kurang 3 ya. Oke, ini untuk SR-nya ya, SR-nya. Oke. Ah, oke, saya bagi berapa ya? Jalannya 0,0001 kurang dari itu. Berarti itu 10 pangkat negatif berapa itu? 0,0001. Nah, ini eh, batas kesalahan relatif yang kita tentukan, kita syaratkan. Oke. Eh, saya tanya Anda dulu. Untuk mengecek bahwa algoritma kita ini sudah benar atau masih keliru, kita pakai apa? Siapa? Kita sudah belajar tuh. Pakai apa? Jadi saleh, rirungkui. Sudah belajar Pascal? Sementara belajar atau sementara belajar? Jadi saleh rungkui itu kalau jawab itu di on kan dulu. Ada punya mikrofon itu masih mati itu. Nah, saya tanya dijawab. Nah, kalau mengecek bahwa kita punya algoritma ini sudah benar atau belum, kita pakai apa? Kita buat apa? Siapa yang bisa jawab? Sudah, siapa yang bisa jawab di antara kalian? Jawab aja. Siapa? Kubela bisa, Kubela. Ah, siapa yang kasih pemrograman? Dosen siapa yang kasih pemrograman? Saya mengecek sudah belum belajarnya ini. Saya nggak tanya soal algoritmanya, tapi saya tanya sudah belajar pemrograman dengan aplikasi Pascal atau belum? Hah? Dewi Yanko, sudah atau belum? Dijawab. Itu mikrofon Anda masih off itu, masih mati itu. Dijawab saya tanya. Iya, Pak. Sudah belajar Pascal atau belum? Atau sementara belajar? Sudah belajar, Pak. Ah, oke, tapi tajur kalian. Kalau sudah belajar, kalau sudah kita sudah buat algoritmanya selesai, selanjutnya kita buat apa? Untuk mengecek bahwa ini kita sudah buat ini sudah benar atau belum ini. Kita pakai apa? Fungsi apa? Perintah apa yang kita ini? Sorry, perintah apa yang kita ini? Hah? Compile, Pak. Ya, bagus. Compile. Gampang aja tuh loh. Ya, oke. Compile-nya sukses berarti algoritma kita ini sudah benar. Oke. Baik. Oke. Eh, sekarang yang lihat apa? Layar Pascal ya. Yang dilihat apa sekarang? Layar Pascal atau apa? Atau ini? Atau PowerPoint? Yang dilihat apa sekarang? Pascal, Pak.
Biru tuh, yang biru tuh, Iya, Pak. jalannya itu jawab. Itu loh, oke. Nah, nilai X1. Tadi batas bawah tadi berapa? Berapa tadi? Satu, Pak. Satu. Satu. Oke. Satu ya. Batas atas berapa? Dua, Pak. Dua. Nah, itu dia. Oh, banyak sekali. Bentar, ini. Bentar, semuanya nanti ini. Sekarang ini masih ada yang selesai. Ah, terlalu banyak ini. Wih, oh, ini yang belum diubah. Pantas dia keliru di sini. Ah, ya. Oke. Berapa tadi? Satu ya? Satu. Yang dua ya? Iya, Pak. Ya, ini kalau dengan Pascal, dia perhitungannya sampai dengan uh, iterasi T18. Itu nilai akarnya ini. Ya, akarnya itu 1,3 ribuan 0518. Kemudian uh, jalannya itu yang ini.
Kalau misalkan perhitungan sampai ke 13 seperti yang tadi Anda lihat di Anda punya uh, PowerPoint tadi yang di slide tadi ya. 1,73 sekian ini, ini 4 koma ini 0,00 sekian ini. Tapi ini dia sampai dengan mendekati benar-benar mendekati nilai eksak. Makanya dia sampai ke 18. Ini dengan aplikasi Pascal. Ya, dia lebih ketelitiannya lebih ini dibandingkan kalkulator ya. Baik, saya ini dulu. Nah, ini tadi kita di slide itu kan sampai di 13 ya. Sampai perhitungan ke 13. Itu 1,73 sekian ini ya. Kemudian jalan relatifnya itu ini 0,0000459 sekian ini. Oke. Kalau kita lihat sama-sama, maka dia demikian. Mana tadi? Ini tadi ya, kalau nggak salah. Ya, lebih teliti malah. Wah, namanya lebih teliti. Nah, 1, berapa tadi? 1,73. Sekarang kalian lihat PPT kan? Slide ya, dilihat ya. Kalian ditanya, udah jawab. Tanya diam. Sekarang yang dilihat ini apa? PPT atau Pascal? PT, Pak. Oke. Balik ke Pascal lagi. Ya. Saya rasa ini jelas untuk Anda. Tidak ada masalah. Ini untuk Anda lihat saja. Oke. Oke. Ini untuk metode bagi dua. Ya. Untuk pertemuan hari ini saya sudahi. Tapi hadirin Kubela jangan lupa di screenshot bukti kehadiran ya. Atau siapa yang yang dikasih tanggung jawab untuk mengecek kehadiran apa administrasi perkuliahan. Saya harap nanti di screenshot atau di bagian di grup ya. Oke. Baik, Pak. Oke, nanti materi saya bagikan di kita punya Google Classroom. Saya sudah buat toh? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jangan lupa tugas kemarin yang saya tugaskan itu dikumpulkan. Ya? Jangan main-main. Nanti nilai semua itu. Saya enggak main-main ini. Baik. Selamat malam semuanya. Saya sudah perkuliahan. Oke. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.